Saya memang sudah menyadari dari awal, saya nggak bisa melepas. Saya mutakun tetap mutakur. Itu Pak Mutakun itu kayak aktivis gitu loh. Menyampaikan kok mainnya media sosial wakil rakyat. Saya akan kolaborasikan. Kolaborasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu dalam rangka untuk menjaga hutan? Hancurnya hutan ya di Kabupaten Dompu ini tidak bisa kita lepas dari persoalan politik. Inginkan dari Pak Gubernur itu datang aja dulu di Dompu, mendengar. Saya pikir datang meskipun nggak bawa apa-apa, datang itu berarti dia membawa kepedulian. Statement beliau akan memberi sanksi kepada perusahaan jagung apabila menampung jagung-jagung dari dalam kawasan hutan. Bupati kita ini udah luar biasa mengeluarkan surat edaran menyampaikan program Germas Dompu Berjasa. Welcome to the LP Do Lawyer Podcast. 5, 4, 3, 2. Welcome to DLP Dual Lawyer Podcast. Nah, jumpa lagi teman-teman semuanya dengan DLP. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita memang sengaja mengundang beliau ini untuk bicara dan berpendapat, menyalurkan pikiran-pikirannya supaya masyarakat luas tercerdaskan gitu. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu, Bang, kami kedatangan tamu Bang Yuda, bicara soal hutan dari perspektif penegakan hukum begitu. Nah, kami sih yakin Bang Mutakun juga sudah melihat itu video-videonya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, materi diskusi, nah kita tahu bersama Bang Mutakun ini orang yang tumbuh dan berkembang di NGO, banyak sekali NGO yang pernah dibantu oleh Pak Mutakun dan Pak Mutakun terlibat di dalamnya. Nah, sekarang beliau anggota DPR, ketua komisi Bang ya, ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Dompu dari Partai Nasdem. Nah, hari ini DLP dan tim rasa terhormat kita berbagi cerita dengan Bang Mutakun. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah, Gitu. baik dan sehat. Nah, terima kasih Bang sudah datang. Mudah-mudahan pertemuan ini kita dapat membagi pikiran-pikiran Abang ke masyarakat luas tentang melihat hutan itu bagaimana. Nah, Bang, gitu. Ini kan beberapa waktu lalu kita membaca semua berita bahwasanya ada pergantian kepala dinas lingkungan hidup di provinsi gitu. Nah, pergantian itu kan jelas berasal dari evaluasi gitu, evaluasi secara bertahap oleh Pak Gubernur sehingga diputuskan untuk diganti. Nah, dalam pikiran Pak Mutakun melihat hutan NTB khususnya Dompu itu bagaimana sih saat ini? Iya, terima kasih. Sebelum saya berbagi kepada DLP dan juga kepada semua pemirsa, saya nyampaikan terima kasih kepada Bang Dul yang sudah mengundang saya, dan alhamdulillah saya justru pada hari keempat baru bisa hadir sini. Pertama ya memang di hari pertama itu saya kondisi kurang fit aja ya. Saat itu. Kemudian beberapa hari berikutnya karena istirahat dan memang ada kegiatan-kegiatan sehingga alhamdulillah hari ini sore dan malam ini kosong sehingga saya bisa penuhi. Terima kasih Bang sudah sempat hadir nih. Saya juga yang menyampaikan terima kasih luar biasa. Kami berikan apresiasi luar biasa. Ada Dinia Kemika baru dilahirkan oleh anak muda Dompu. Terima kasih Bang. Nah gitu Bang, melanjutkan pikiran-pikiran hasil diskusi di media sosial, terus narasumber yang kemarin menyoal tentang hutan ini. Nah, kalau Pak Mutakun sekarang kan ketua komisi 1 itu, melihat hutan NTB khususnya hutan Dompu itu seperti apa sekarang itu Bang? Iya, saya mungkin ngambil baseline untuk mengajak semua pihak bagaimana kerusakan hutan mulai semakin tidak terkontrol itu di tahun 2013. Jadi parahnya itu mulai tahun 2013. Jadi saya menganalisis ini sebelum ada kewenangan berpindah kepada provinsi.
kewenangan dalam pengelolaan hutan, di mana di Undang-Undang 23 tahun 2024 itu setelah 2014 ya. Setelah 2014 dan diundangkannya itu mulai dari 2015 sampai 2016 pengalihan. Nah, di 2013 itu justru sebelum dialihkan ke provinsi, hutan kita itu sudah mulai hutan rusak itu malah justru sangat leluasa diokupasi. Iya, bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pelaku illegal logging. Nah, 2013 itu juga bagaimana kayu-kayu yang dari dalam kawasan hutan, di seluruh kawasan hutan di Kabupaten Dompu termasuk yang di Calabai itu, itu kalau saya tahu waktu tahun 2013 pernah ngendon 2 malam di sana. Keluarnya truk yang dari Calabai kemudian melewati cabang Soriutu itu kurang lebih 30 truk. 30 truk? Ya, 30 truk satu malam. Itu muatan semua kayu, Bang? Kayu. Nah, tapi kayu ini illegal logging? Iya. Waduh. Karena saat itu juga diyakini kayu-kayu itu illegal logging itu karena tidak disertai dengan dokumen-dokumen. Karena sebelumnya juga udah pernah ditahan dan dicegat oleh aparat, dan nyata kayu-kayu itu adalah kayu jenis 2 banga. Yang pada saat itu memang masih ada tanaman-tanaman itu di luar kawasan hutan, tapi justru kayu jenis 2 banga itu ada di dalam kawasan hutan. Itu yang terjadi di Calabai. Yang terjadi di kawasan hutan di luar Tambora itu semacam kita lihat aja yang kemarin saudara saya, adik saya, Pak Bang Yuda menyoal berbagai kerusakan hutan termasuk di Woko yang didampinginya itu. Saya memang melihat mulai dari Woko arah ke Lakei itu sampai ke Adu, itu 2013 itu masih kita melihat pohon-pohon besar itu ya di kiri kanan jalan. Masih dingin lah di masih situ. Dingin. Di situ dulu. Nah, jadi banyak pengendara-pengendara itu kan berteduh di situ dulu, Bang, gitu. Saking kondisi saat itu memang dibiarkan, tidak ada upaya penegakan hukum, ya sampai sekarang pun juga terjadi. Yang terjadi yang bisa kita lihat sekarang, jadi kawasan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi tegakan-tegakan pohon besar itu, ya bukan hanya di Woko, Adu ya, tapi sampai naik ke atas, sampai ke Kramabura, Saneo ya, kemudian merata. Nah, sebenarnya ini yang membuat saya prihatin, dan terkadang ketika melihat kerusakan hutan seperti itu kemudian dibiarkan, makanya naluri saya, nakal saya ketika saya masih di DPRD, kalau LSM tuh main lapor masih juga saya lakukan itu gitu. Nah, sekarang nggak bisa saya lepaskan itu. Nah, sekarang itu yang menarik itu kan gini, Bang Mutakun. Nah, Bang Mutakun ini kan salah satu anggota DPR yang sangat aktif di Facebook itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang-kala jadi posisinya seperti teman-teman aktivis gitu, sangat kritis gitu. Nah, apalagi menyoal soal hutan gitu. Tapi kalau misalnya boleh digali nih, Bang. Misalnya, ya kita ambil contoh lah, di Dompu ini kan kerusakan hutan itu hampir merata di semua kecamatan. Tapi contoh kecil yang kita ambil misalnya di Woko misalnya, perbatasan antara kecamatan Huu dan Pajo. Di situ kan ada aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan gitu. Nah, apa yang terjadi di situ, Bang Mutakun? Itu kan ada pondok, ada aktivitas penanaman dan seterusnya itu. Iya, sebelum ke sana. Ini kan juga berbagi nih. Jadi wahana DLP ini juga bisa saya bagi informasi sepak terjang. Kenapa sih misalnya Mutakun masih seperti aktivis saja? Aktivis gitu loh. Saya memang sudah menyadari dari awal, saya nggak bisa melepas. Saya Mutakun tetap Mutakun. Mau jabatan wakil rakyat, mau jabatan apa ya, atau tidak pun saya tetap seperti ini gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi banyak teman-teman aktivis LSM yang bertanya, itu Pak Mutakun itu kayak aktivis gitu loh. Apa lupa gitu. Pak Mutakun itu anggota DPR, ketua komisi 1 lagi gitu. Alhamdulillah. Jadi performance seperti itu bagi saya benar-benar menikmati. Ya, saya bahkan sampai sekarang pun juga belum merasakan seorang wakil rakyat masih seperti aktivis gitu loh.
karena saya tidak mau ya sepak terjang saya saat sebelum menjadi wakil rakyat terhambat oleh karena saya menjadi wakil rakyat. Sepakat. Justru saya padukan. Nah, Sepakat. kebiasaan saya mungkin banyak yang menyampaikan kok mainan media sosial wakil rakyat. Saya akan kolaborasikan ya seluruh penjuru ya yang bisa saya masuki, ruang-ruang yang bisa saya manfaatkan, kenapa tidak? Sepakat. Justru saya beruntung kalau dulu ya sebelum berbicara kita masuk tadi pertanyaan tadi, gambaran saya kalau misalnya saya hanya dengan wakil rakyat kemudian melepas persoalan-persoalan sepak terjang saya diaktif, saya malah justru rugi saya. Kan dulu kalau nggak salah ingat DLP kan pernah komen tuh statusnya Bang Mutakun. Soal kenapa sih Bang gitu loh harus bersuara di media sosial, kenapa nggak gerak sesuai dengan tugas dan kewenangan saja. Nah, di momentum ini kita pengen dapat cerita nih dari Bang Mutakun. Pas gitu. di momentum ini saya akan jelaskan. Apakah hanya di media sosial saja atau ada gerakan-gerakan lain yang sudah dilakukan? Kan tidak banyak orang yang tahu itu Bang gitu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi senang ketika ada berbalas pantun antara saya dengan DLP saat itu ya. Gitu. Saya akan berargumen ketika ditanya kenapa wakil rakyat justru menggunakan media sosial. Ya, gitu. Saya malah justru dengan wakil rakyat ketika menggunakan media sosial itu kita justru meningkatkan peran kita. Nah, kalau peran wakil rakyat itu misalnya ketika kita dulu di luar wakil rakyat, sulitnya kita mau memanggil ya eksekutif di DPRD dengan jabatan sebagai ketua komisi mengajukan agenda cukup di pimpinan DPRD agar agendakan persoalan-persoalan rakyat, dan itu udah banyak saya lakukan. Bahkan terhitung RDP, sehingga mungkin DPRD yang paling banyak RDP-nya yang memang ditempuh kali ya. Dan saya harus menjelaskan kepada pemirsa. Jadi kenapa RDP itu memang harus banyak? Bukan karena memang dibanyak-banyakan, tapi menjalankan fungsi wakil rakyat itu salah satunya itu memang menggunakan sarana itu RDP. Apa sih RDP itu? Memang RDP memang singkatan dari rapat dengar pendapat, atau RDPU-nya rapat dengar pendapat umum. Kalau RDP-nya itu dengan khusus eksekutif, kalau RDPU itu juga melibatkan masyarakat. Kalau itu tidak dimanfaatkan, misalnya untuk merespon bagaimana kemiskinan warga yang tidak mendapatkan BPJS, ya bagaimana kita mau mencoba mengkoordinasikan ya persoalan-persoalan kebijakan yang memang diharuskan untuk kita perlu memanggil dinas sosial, perlu memanggil dinas kesehatan, perlu memanggil camat, desa dan lain-lainnya, bahkan direktur RSUD. Disitulah forum dimanfaatkan. Jadi kita sepakat lah Bang, kalau RDP atau RDPU itu kan sarana yang bisa digunakan oleh anggota DPR dalam rangka untuk menggali permasalahan-permasalahan sosial. Tidak juga bisa dong dipersoalkan oleh orang gitu. Itu kan sarana yang konstitusional. Nah gini Bang, itu terlepas soal peran, soal fungsi, soal gerakan-gerakan Pak Mutakun ya pro kontra itu ya kami yakin lah biasa itu. Tapi apapun itu atas dasar niatan untuk membantu rakyat, kami sepakat gitu. Rakyat pasti sepakat. Tapi kembali ke topik misalnya Pak Mutakun. Soal ini kan tidak mungkin kita terus membiarkan hutan kita terus rusak seperti ini. Jadi harus ada tindakan-tindakan tertentu, paling tidak untuk membatasi. Stop sudah sampai sekarang, sampai ini aja gitu pengrusakannya gitu. Nah kalau pengerusakan hutan terus dilakukan, saya yakin Pak Mutakun 5-10 tahun akan datang gitu, hutan kita habis gitu. Nah apa yang bisa kita lakukan gitu dalam rangka untuk menjaga hutan kita? Nah sekarang baru masuk topik bagaimana upaya kita menyelamatkan hutan. Nah kalau kita mau menyelamatkan hutan, memang tidak boleh kita hanya memberikan peran itu kepada teman-teman dinas kehutanan yang berwenang. Kemudian tidak juga bisa kita lepas kepada aparat penegak hukum. Dan kita lihat untuk bagaimana kita melakukan penyelamatan ini, tentu misalnya kita melihat satu lokasi, saya itu justru bagaimana mendorong dan mengajak ya dan membangun kesadaran itu di tingkat pemerintah desa. Ini yang memang belum disentuh. Demikian pula untuk membangun kesadaran ini harus juga ada kesadaran masing-masing pihak yang punya kepentingan ini. Jangan sampai areal kawasan hutan itu dijadikan komoditas politik. Hancurnya hutan
ya di Kabupaten Dompu ini tidak bisa kita lepas dari persoalan politik. Oh, jadi kita sepakat itu soal Ya. itu. Jadi memang kan isu-isu yang jadi sudah lama. Ya. Jadi hutan itu dijadikan sebagai komoditas politik gitu ya. Silakan dilanjut Ya. Pak Bintang, gitu. Kenapa saya cenderung mengangkat rusaknya hutan dari karena dijadikan komoditas politik tuh, saya melihat saat kampanye saja ya ada justru pejabat kemudian pemimpin sebelumnya itu terang-terangan menyerukan Kakola Mudorore ya itu artinya seruan untuk bagaimana menyuruh masyarakat untuk membuka Lahan baru. Kemudian bukan hanya pejabat, pemimpin, kepala daerah, ya, bahkan juga kepala desa juga bermain. Menjanjikan. Ya. Yang lebih parah itu justru ya nuansa politik lokal di tingkat desa. Di mana aset hutan yang ada di desa ya justru tidak ikut dijaga. Nah, demikian pula bukan hanya kepala desa, oknum-oknum caleg juga bermain di iya. 2014 bagaimana ya kawasan hutan dijadikan komoditas untuk mendulang suara. Dijanjikan gitu ya. Benar. Konkretnya betul. gimana tuh? Dijanjikan misalnya atau gimana tuh? Memfasilitasi masyarakat jangan takut untuk masuk di dalam kawasan hutan. Kemudian merusak dan membuka dan lain-lainnya itu. Itu kondisi-kondisi sebelumnya. Jadi kan saya berpikir begini, Pak Mutakun. Jadi masyarakat awam itu melakukan sesuatu tindakan yang dianggap melanggar hukum, mereka itu pasti punya rasa was-was gitu. Nah, kecuali kemudian ada dorongan-dorongan pihak-pihak tertentu yang meyakinkan mereka itu tidak apa-apa loh gitu. Nah, kecurigaan itu kan berarti kan terkonfirmasi bahwasanya oleh pernyataan Pak Mutakun informasinya, jadi hutan kita itu rupanya dijadikan sebagai komoditas politik itu. Betul. Jadi terkonfirmasi saya sampaikan malam ini karena saya juga memegang data. Di lokasi ini siapa yang punya peran yang memfasilitasi masuknya kelompok masyarakat. Nah, udah saya punya semua itu. Nah, karena itu juga ketika kita berbicara bagaimana upaya melakukan pencegahan, saya pikir pencegahan ini memang tidak hanya ansih melakukan penegakan hukum, tetapi juga pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan juga pemerintah desa ini berkolaborasi bagaimana untuk bisa bersama-sama mengembalikan fungsi hutan. Contoh, kalau sekarang yang lagi saya soroti itu adalah kerusakan yang di Saneo, Karamabura dan Woko. Kenapa? Woko itu saya memiliki kekasan ya kawasan hutannya karena itu ada sonokling yang memang harus kita mampu pertahankan. Kasihan sonokling yang memang harga di luar negeri itu besar. Iya, mahal sekali, Bang. 120 juta per kubiknya. 120 juta Ya, per kubik. makanya bagaimana kawasan hutan Woko itu, jadi itu selalu menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum pelaku illegal logging. Yang menjadi masalah itu oknum pelaku illegal logging itu ada tingkatannya. Ada pembeli di Surabaya, kemudian ada pengumpul sekaligus pedagang di Dompu yang memang punya izin lah untuk menampung apa segala, itu dimanfaatkan. Nah, pedagang kayu yang memiliki izin penampung ya, syukurlah kalau memang ada izin pengolahan, tapi untuk izin pengolahan itu saya kira memang sudah dibatasi sekarang ya karena moratorium juga itu. Nah, ketika misalnya mereka sudah menggunakan jaringan pedagang ini mencarilah siapa warga masyarakat yang dimanfaatkan tenaganya untuk menebang menggunakan chainsaw. Nah, ini kalau dipikir berkaitan dengan masalah ekonomi, betul masalah ekonomi itu terjadi pada tingkat akar rumput, grassroots. Nah, ini yang harus dipikirkan pemerintah bagaimana menyediakan lapangan kerja. Dan alhamdulillah sudah ada model kegiatan-kegiatan yang mulai kita dorong, seperti program dengan Islamic Relief misalnya, kami fasilitasi itu contoh, bisa ambil dipilihlah 10 desa. Tapi kembali berkaitan dengan masalah kerusakan hutan ini, memang tidak boleh hanya meminta kepada para penegak hukum,
Justru saya mau mengajak masyarakat itu untuk sama-sama. Iya. Jadi Iya. gini, Bang Teguh, kita ini kan sudah menganalisa bahwasanya salah satu faktor hancurnya hutan yang ada di Kabupaten Dompu itu hutan ini dijadikan komoditas politik gitu, baik oleh pemimpin gitu, baik itu oleh oknum kades, baik maupun oleh oknum-oknum caleg gitu. Nah, jelaskan kita bicara soal solusi nih gitu. Nah, kita sudah menganalisa akar masalahnya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menjaga hutan itu kita ini tetap utuh gitu loh. Iya. Sebenarnya solusi konkretnya itu harus ada kegiatan-kegiatan yang mampu mencegah kerusakan hutan yang jangan sampai terus terjadi. Ya, artinya pohon-pohon yang ada ini harus mampu kita selamatkan, Iya. kita lindungi. Satu sisi juga kita juga ketika ada kawasan hutan yang udah terbuka, yang memang saat ini udah ditanami jagung, bagaimana upaya kita juga menanam kembali dengan pohon-pohon. Nah, upaya ini memang memerlukan energi besar. Tapi saya sepakat kalau memang kita mau, kita ini harus utamakan dulu memprioritaskan pencegahan kerusakan hutan. Iya. Jangan sampai terus berlanjut. Menanam tentu tidak mungkin bisa langsung kita dapatkan tanaman itu tumbuh dengan diameter sekian besar. Sebaliknya kalau kita menebang hanya 1 menit ya selesai habis. Ya, habis. Nah, artinya harus ada keterpaduan di dalam upaya penyelamatan dalam pencegahan, juga penyelamatan dalam upaya menanam kembali. Nah, ini peran-peran. Namun saya memang melihat upaya itu bisa dilakukan, percepatan pencegahan kerusakan hutan bisa dilakukan, percepatan pengembalian fungsi hutan dilakukan, itu memang harus kita tunggu niat baik political will dari pemimpin. Kan agak sulit gini, Bang Teguh. Agak sulit misalnya kemudian kita berharap masyarakat itu sadar dengan sendirinya, agak sulit lah. Betul. Nah, karena di satu sisi masyarakat tingkat bawah dihadap-hadapkan dengan kebutuhan hari-hari gitu. Nah, jelas kita harus berpikir apakah kemudian pemerintah masuk lewat pendampingan kegiatan pendampingan tertentu gitu, atau upaya hukum yang represif gitu terhadap masyarakat ini gitu. Iya. Nah, sejauh yang Pak Mutakun lihat gitu. Nah, pemerintah dalam hal ini melakukan tidak pendampingan di kawasan-kawasan hutan yang sudah terlanjur nih, sudah digarap oleh masyarakat gitu. Nah, caranya gimana itu? Iya, saya mau berbagi nih kepada Bang Dul dan juga kepada pemirsa. Kalau kita melihat atas kerusakan hutan ini, kemudian kita tidak menjadikan kerusakan itu sebagai hal yang penting dan urgen, jadilah kondisi seperti ini. Tidak pernah ada pembicaraan kerusakan hutan oleh pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuasaan ini untuk mengajak koordinasi. Iya. Kita bisa melihat kewenangan sudah sekarang ada di pemerintah provinsi. Ada nggak Pak Gubernur datang ke Dompu? Ya, minimal misalnya datang ke pendopo, memberitahu kepada Pak Bupati, saya ini prihatin melihat hutan Dompu. Bisa nggak? Saya mau duduk, kemudian berbicara dengan Forkopimda Kabupaten Dompu. Saya mau duduk berbicara dengan teman-teman DPRD. Saya mau duduk berbicara dengan teman-teman aktivis atau kepala desa apa segala. Kita tidak pernah juga ya dengar itu ya. Tidak pernah. Karena apa? Yaitu tadi kita melihat ada pemimpin yang memang hanya penting pada persoalan-persoalan yang memang sesaat, tidak melihat persoalan yang memang harus dibicarakan dan harus menjadi perhatian untuk keberlanjutannya. Hutan, lingkungan hidup yang baik dan sehat itu hak asasi. Iya, hak asasi. Setiap orang berhak untuk. Makanya kalau saya misalnya Bang Dul, seorang advokat, saya udah gatal mau melaporkan, mau melaporkan pejabat yang punya wewenang, tapi tidak untuk class action. Ada kekuasaan dan jabatan, namun tidak pernah menggunakan kekuasaan dan jabatan itu. Sayang gitu loh. Jadi memang begini, kadangkala kita melihat nih Bang Mutakun. Jadi sorry to say gitu, dalam tanda kutip Pak Gubernur tidak bergerak dan tidak pernah bicara soal hutan.
Nah, karena menurut beberapa elemen-elemen masyarakat, pembicaraan Pak Gubernur soal hutan itu tidak populis. Sebagai seorang politisi, nah itu kan tidak bagus dalam menjaga citranya di hadapan masyarakat tingkat grassroots gitu. Sekaligus bukan persoalan populis, itulah dijadikan juga komoditas politik. Oh, ya, gitu Kenapa ya. takut gitu loh? Ya, saya melihat Oh, kencang juga Ya. abang kita nih. ya, Pak Gubernur nggak menyentuh persoalan-persoalan kerusakan hutan, upaya pencegahannya itu, karena itu tadi melihat hutan untuk komoditas politiknya. Kalau saya nanti melarang, padahal melarang itu lihat konteksnya, Ya. sebenarnya melarang dalam artian pembinaan kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Diikuti dengan mencegah, memberdayakan, kemudian memberi ruang bagi petani untuk juga mampu survive Ya. di kawasan hutan tanpa harus memang terus merusak hutan, tanpa harus terus menanam jagung. Ini kan juga tidak hadir itu. Ya. Malah kita melihat Bang Utakun kemarin misalnya ada status Facebooknya Pak Gubernur yang menyatakan bahwasanya di salah satu kecamatan di Dompu kalau tidak salah gudang itu siap membeli jagung dengan harga 4.400. Ya. Nah itu kalau kita berpikir lebih jauh itu kan justru akan memprovokasi gitu kan masyarakat tingkat bawah, rakyat kita untuk memperluas ya kan perambahan hutan yang terjadi itu. Nah, harusnya kan Pak Gubernur bicara soal cara lain bagaimana supaya hutan kita terjaga sebenarnya. Tapi gini, Bang Utakun, kira-kira misalnya apa sih yang harus dilakukan oleh Pak Gubernur dalam rangka menjaga hutan kita nih? Tindakannya memang kalau saya inginkan dari Pak Gubernur itu datang aja dulu di Dompu, mendengar. Datang ke Dompu ya. Kita belum berbicara untuk meminta Pak Gubernur itu melakukan aksi gitu loh. Pokoknya harus datang. Datang ke Dompu, minta masyarakat apa sih yang akan kita selamatkan lingkungan ini. Tapi kalau hanya sekedar datang enggak bawa apa-apa ya percuma juga dong, Bang. Saya pikir datang meskipun nggak bawa apa-apa, datang itu berarti dia membawa kepedulian. Oh, jadi mau mendengarkan gitu. Mau mendengarkan dengan menampung masukan saran masyarakat. Pak Gubernur punya kekuasaan, tinggal dengan kekuasaan itu kebijakan dilahirkan. Saya kalau memang melihat kembali ke belakang, teman-teman bisa melihat, coba aja ketik di Google. Pak Gubernur dulu itu saya punya semangatnya dulu. Ya. Ini saya nggak percaya Pak Gubernur kalau benar Pak Gubernur memperhatikan hutan, karena ada statement beliau akan memberi sanksi kepada perusahaan jagung apabila menampung jagung-jagung dari dalam kawasan hutan. Oh iya, pernah ya. Pernah. Silakan pemirsa sambil lihat ya, mendengar ini, silakan itu. Tapi faktanya nggak pernah dijalankan itu. Iya, kan? Nah, artinya dengan kekuasaan dan jabatan Pak Gubernur hanya ngomong. Ya, jadi itu pun kami sebenarnya kecewa juga. Ya. Nah, demikian pula bagaimana mungkin mempertanyakan kok singgung gubernur. Ya, di media sosial memang sering kita diskusikan. Pemerintah Kabupaten Dompu memang berwenang untuk bagaimana mendukung pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur atau dinas lingkungan hidup provinsi NTB di dalam upaya melakukan pencegahan, di dalam upaya pengembalian. Jadi itu yang bisa dilakukan, termasuk pemerintah Kabupaten Dompu juga mendorong kegiatan-kegiatan penanaman. Dan memang jujur Bupati kita ini udah luar biasa mengeluarkan surat edaran untuk larangan untuk merambah hutan lebih lanjut gitu. Udah luar biasa juga Pak Bupati kita menyampaikan program Germas Dompu Berjasa. Apa itu, Bang? Udah di launching itu. Apa itu program? Gerakan masyarakat Dompu bersih, jah hijau, bersih di hari Jumat, hijau di hari Sabtu. Menanam, gerakan menanam. Kemudian sehat di hari Minggu. Dengan kegiatan-kegiatan memberikan bantuan obat-obatan, kemudian vaksin apa segala orang-orang, anak-anak kecil dan orang-orang tua. Dan sayangnya kemudian launching itu justru yang tidak ditindaklanjuti oleh OPD. Saya udah sering menyampaikan kepada Pak Bupati. Memang saya melihat begini, Bang. Jadi tidak hanya saya gitu, banyak elemen-elemen masyarakat, kelompok-kelompok diskusi tertentu. Nah, sepertinya OPD kita gitu tidak mampu menerjemahkan isi kepala bupati itu loh, soal janji politik Jara Pasaka yang harus diimplementasikan, dibumikan di tingkatan grassroots itu, sehingga tidak ada gerakan-gerakan yang signifikan
sampai hari ini gitu. Ya, saya menyadari itu gitu loh. Saya kadang Bang kasihan. Mutakun juga Saya sepakat, menyadari, makanya selalu saya cubit OPD itu. Saya selalu sampaikan juga sama Pak Bupati, Pak Sekda. Saya bukannya mau minta izin. Suara hati saya ini tidak bisa melihat kalau kerja-kerja seperti ini yang lamban. Jadi saya memang melihat semangat Pak Bupati itu udah luar biasa. Jadi konsep-konsepnya juga udah luar biasa. Tapi terjemahan untuk dalam program-program teknisnya itu memang belum mampu dijabarkan oleh teman-teman. Tapi OPD. kita kembali nih Bang Mutakun, kita kembali ke soal peran Pak Gubernur tadi. Ya. Kita menyoal peran beliau dalam rangka untuk sama-sama sebagai puncuk pimpinan di NTB untuk menjaga hutan ini. Kita ini semua kan sebenarnya menanti-nantikan, merindukan instruksi, perintah dari gubernur itu bicara soal cara menjaga hutan gitu. Nah, salah satu cara menjaga hutan itu menurut Bang Mutakun yang ketika misalnya Pak Gubernur misalnya datang nih ke Dompu nanti sesuai harapan kita gitu. Apalagi mudah-mudahan bisa datang di DLP Channel nanti Bang. Jangan mudah-mudahan, kewajibannya Pak Gubernur itu harus memang. Harus ya. Ya. Siapa tahu kan bisa duduk di sini di DLP Channel kita diskusi soal hutan. Alhamdulillah. Nah, kira-kira misalnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi itu? Khususnya Pak Gubernur lah gitu Bang. Ya. Kebijakan yang memang harus segera dilakukan sebenarnya pencegahan itu tadi. Iya. Tentu ini dalam konteks pencegahan ini mungkin akan ada banyak sebagian mengatakan nanti akan menyeret petani. Pencegahan itu tidak menyeret petani. Jadi pencegahan atau penindakan itu justru menindak kepada pelaku perusakan hutan. Justru akan melindungi petani sebenarnya. Betul. Bahkan bukan hanya petani, melindungi seluruh masyarakat. Terutama sekitar masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan itu maupun di luar kawasan hutan itu. Ketika misalnya itu dilakukan misalnya penindakan, saya pikir memang ada upaya menyadarkan masyarakat. Iya, enggak apa-apa sebenarnya. Menyadarkan masyarakat itu tidak boleh hanya dengan ceramah. Iya. Harus ada shock terapi. Tapi sebenarnya bukan masyarakat pada umumnya, bukan petani dan lain-lainnya, tetapi pelaku perusakan hutan. Siapa pelaku perusakan hutan? Saya harus mau mengajak kepada kita semua dan berbagi kepada DLP. Perusak hutan itu saya definisikan itu dia memegang chainsaw sekarang ini. Iya. Ya, petani nggak ada cerita megang chainsaw kalau petani itu. Ya. Kadang mereka yang megang chainsaw itu kan tidak bertani, Bang. Ya. Mereka itu kan hanya tugasnya membuka lahan lalu menjual kadang-kala itu. Saya dengar ceritanya begitu. Makanya mungkin akan menjadi pertentangan ini bagi orang-orang yang tidak senang dengan statement saya berikut ini. Saya memang melihat jadi perusakan hutan di Dompu ini ya di samping karena okupasi oleh masyarakat, tapi ini memang juga dinilai karena memang adanya oknum-oknum yang memang awalnya itu dia bisnis kayu. Malah dimanfaatkanlah masyarakat-masyarakat, nanti diajaklah misalnya kawasan hutan yang memang murni masih baru, diajak ayo kita buka lahan di sana. Pakailah chainsaw, kayu diambil oleh oknum yang mengajak itu. Bahkan juga yang prihatin sekarang ini dan harus disadarkan kepada publik Dompu, banyak orang di luar Dompu saat ini yang sudah memasuki kawasan hutan yang mengelola, kemudian tentu saja dalam pengelolaan itu harusnya ada persyaratan-persyaratan siapa yang memang harus mengelola kawasan hutan. Makanya kalau ini dibiarkan, itu akan menjadi konflik baru nanti. Iya, karena aturan tidak boleh ya orang di luar Dompu menguasai ya, apalagi mengelola. Tapi gini Bang, jadi kita kembali ke soal tadi. Sepertinya banyak orang yang memang berpendapat bahwasannya ya Pak Gubernur kok takut sekali bicara soal menjaga hutan gitu. Itu tadi kepentingan politik. Nah, jadi kesimpulannya takut tidak dipilih. Oh gitu. Makanya tidak disentuh. Jadi karena ini takut. bukan lagi itu fakta itu. Ya? Kalau orang yang berkepentingan untuk kebaikan rakyat dan daerahnya, kebaikan rakyat dan daerah NTB, dia kalau melihat kemungkaran, dia harus mengambil kebijakan untuk mencegah kemungkaran. Iya, kan harusnya kan beliau hadir di tengah-tengah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang. Kan tidak mungkin kemudian kita berharap masyarakat itu atau pelaku pengerusakan hutan itu sadar begitu saja. Jadi kan harus ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah. Nah, yang kita tunggu itu ada sentuhan dari pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur kan gitu. Dan rupanya beliau tidak peka ya Bang ya terhadap persoalan itu dan dianggap
melarang masyarakat menguasai kawasan hutan itu sepertinya bukan langkah politik yang populis itu ya. Ya. Itu. Itu yang memang saya lihat. Jadi kalau pemimpin benar-benar mau mengurus rakyat dan daerah, ya, jadi arahkan ya konsep berpikirnya itu kepentingan rakyat dan daerah, bukan untuk kepentingan politik. Ya, kalau memang ketika kita berpikir untuk mengembangkan, memajukan, membangun daerah ini kepentingan politik, yang terjadi adalah kepentingan kelompoknya, kepentingan keluarganya, kepentingan orang-orang dekatnya dan lain-lainnya. Jadi mengenyampingkan kepentingan masyarakat banyak. Jadi kita anggap bahwa rusaknya hutan Dompu ini bukan karena masyarakatnya agresif, tetapi memang tidak ada sentuhan dari pemerintah. Nah, menyoal begini, Bang. Jadi anggaplah misalnya Tapi ada catatan loh ya. Seperti yang dari awal saya sampaikan, pemerintah juga ini memang juga ingin menunggu kekuatan masyarakat. Bayangkan kalau misalnya ada upaya blokir jalan untuk mencegah kerusakan hutan. Ngerti maksudnya kan? Iya, rame lah pasti. Artinya kan ada perhatian, kan kepedulian. Saya tidak mau sebenarnya blokir jalan itu, tapi saya juga tidak menyerukan itu. Nah, artinya ada konsep berpikir bagaimana memicu pemimpin untuk juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu yang diangkat itu. Ternyata juga ya bukan membenarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang blokir jalan itu memang ada benarnya juga ya. Untuk memaksa pemimpin itu hadir di tengah-tengah keresahan masyarakat. Keresahan masyarakat. Makanya kalau hal seperti itu memang saya kecewa kalau blokir jalan itu. Tapi terkadang juga itu efektif. Memicu juga memang efektif. Tapi saya sarankan kepada teman-teman jangan, ada alternatif yang lain. Kalau memang mendatangkan Pak Gubernur, satu langkah prosedur yang harus dilakukan, mau DPRD yang memanggil, yang memang harus juga dilakukan oleh DPRD provinsi sesuai kewenangan. Dan ini terus terang jujur teman-teman DPRD provinsi dari dapil bukan mau mengkritik teman-teman. Saya sih juga berharap kepada teman-teman wakil rakyat dari dapil 6 NTB 6 untuk berharap juga bagaimana meneruskan suara-suara teman-teman di Dompu yang prihatin terhadap kerusakan hutan. Minimal ini sinergititas antara DPRD Dompu juga dengan DPRD NTB. Sepakat lah gitu. Tapi anggaplah gini Bang Utakun, dalam tanda kutip misalnya Pak Gubernur ya enggan untuk bicara soal hutan di Dompu, padahal kerusakannya sudah parah. Nah, kan tidak mungkin kita berharap hanya satu-satunya kepada Pak Gubernur gitu dong. Jelas pemerintah Kabupaten Dompu dalam hal ini AKJSA ya sebagai panggilan moral sebagai pemimpin di Dompu harus dong punya keterpanggilan untuk menjaga nih hutan kita ini supaya tidak diokupasi secara berlebihan lagi. Cukup deh sampai sekarang. Nah, kira-kira langkah apa yang sudah dilakukan dan apa yang direncanakan oleh AKJSA ke depan? Betul. AKJSA boleh mengambil inisiatif ini, tapi mengambil inisiatif tidak mencaplok kewenangan Pemprov. Caranya AKJSA itu mungkin lewat Dinas LH, saya juga udah komunikasi dengan Kepala Dinas LH. Coba fasilitasi, ngundang Dinas LHK Provinsi, ngundang BKPH yang sudah membagi kawasan hutan untuk dalam pengelolaannya ini. Ada BKPH Topaso, ada BKPH Ampanggiwo, ada BK Tambora, 3 BKPH yang ada di Kabupaten Dompu nih. Nah, kalau misalnya itu difasilitasi, itu tadi duduk bersama, membicarakan itu, berbagi peran lah. Dinas LHK Provinsi peran apa? Mungkin dengan kewenangannya bisa mengambil inisiatif, mengeluarkan SK melalui diterangkannya Gubernur untuk pembentukan tim operasi misalnya. Demikian pula pelaksanaannya. Misalnya Kabupaten Dompu, pemerintah Kabupaten Dompu dengan masyarakat punya perannya apa? Ya mungkin Bupati dengan Dinas LH nanti ngajak masyarakat, pemerintah kecamatan, kepala desanya untuk ikut-ikut juga. Ya, menyerukan jangan sampai akan ada lagi perluasan areal. Kalau ada, boleh. Meskipun tidak juga menunggu itu. Tapi untuk penindakan hukum tetap harus kulo nuwun kepada teman-teman Pemprov. Nah, gini. Nggak ada cerita Bupati membentuk tim pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Nggak ada cerita. Jangan untuk Bupati itu, bukan saya membela Bupati. Sepakat, karena itu kan bukan tugasnya pemerintah kabupaten, itu kan menjadi tugas pemerintah provinsi gitu. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten paling tidak lewat Dinas LHK tadi yang membangun komunikasi dengan
dinas-dinas lain. Iya. Nah gini Bang Mutakun, sebelum kita tutup gitu diskusi-diskusi kita ini. Ini sekarang kan ada kepala dinas LHK yang baru nih. Kemudian ada Pak Gubernur yang kita anggap selama ini hampir 5 tahun ini kemudian lalai dalam mengurus hutan, khususnya hutan Dompu. Nah harapannya apa Bang? Ya, saya malah udah nyampaikan harapan itu di media sosial. Sudah ya. Saya berikan 100 hari kerja 100 hari kerja kepada kepala dinas LHK yang baru, ya. Pak Julmansah Eshud. Ya. Gitu. Maksud saya, ketika tidak ada upaya pencegahan, misalnya melakukan penindakan pada lokasi-lokasi yang memang harus menjadi atensi bersama kita, ya saya pikir udah kembalikan aja jabatan itu. Ya. Kan diberikan jabatan itu kan untuk melaksanakan dan melindungi hutan ini. Dia dianggap gagal gitu. Ya, kalau 100 hari kerja itu ukuran yang normal ya. Ya. Nanti tunggu aja 100 hari kerja. Ya. Jadi saya hitung mundur nanti, saya akan teriak itu nanti. Oh gitu. Jadi gini ya, janji Bang ya, 100 hari kerja ketika Pak Kadis LH yang baru nih tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana harapan Bang Mutakun, Bang Mutakun datang lagi di DLP ya. Ya. Kita bicara lagi di sini nanti ya. Insya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Kita menyoal misalnya beliau yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana harapan publik. Siap. Kan. Nah, Bang Mutakun ini kan utusan masyarakat Dompu, haruslah gitu bicara soal harapan-harapan itu. Terima kasih Bang Mutakun. Sebelum selesai, Ya. ini harus saya clearkan ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan, apa sih yang dilakukan oleh Mutakun setelah di DPR? Ya, menarik itu. Iya. Sejujurnya, saya sih kalau berbicara apa yang harus dilakukan, memang harusnya tidak perlu saya harus sampaikan. Tetapi bagi saya, mendorong diri saya untuk bekerja lebih baik, kemudian apa yang bisa saya lakukan dengan peran DPRD, itu akan saya lakukan. Contoh dalam hal kerusakan hutan. Saya untuk tidak orang melihat bahwasannya saya hanya pindah ngomong, saya nanam mendorong, menyemangati teman-teman aktivis organisasi lingkungan hidup apa segala Untuk nanam. bahkan mendorong hadirnya program yang diharapkan ini menjadi model. Dan alhamdulillah itu dapat dukungan dari Bupati dengan Wakil Bupati, yaitu program Bukres. Kerjasama LP2DPM, di mana LP2DPM saya pembinanya dengan Islamic Relief. Program itu membangun ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Isu pemanasan global, perubahan iklim ini mendorong ya negara-negara donor ya untuk bisa bagaimana mewujudkan dan mengembalikan fungsi hutan itu. Nah, di dalam program Bukres ini masyarakat itu memang tidak dilarang untuk menanam jagung. Itu ada 10. Kita tunggu nih bagaimana hasilnya. Tapi memang saya justru harus mengajak Bupati, Dinas LH, BKPH atau PASO di mana di lokasi 10 desa itu wilayah kabupaten untuk sama-sama menjadi model. Nah, di 10 ini saya sudah mendorong, saya sudah bersuara dengan Dinas LHK, Pak Kadis yang sebelumnya, Pak Kadis, saya minta di lokasi 10 desa ini steril, zero illegal logging. Apalah artinya kita mau menanam. Hebatnya di program ini justru juga sekaligus mendorong dan memperkuat pencarian mata pencarian masyarakat. Jadi nantinya akan ada dana untuk penguatan kegiatan ekonomi, usaha ekonomi produktif masyarakat di 10 desa itu. Kemudian ada penguatan perempuan apa segala, ada penanaman dan lainnya. Dan penanaman ini nanti akan ada kombinasi tanaman kayu, tanaman buah dan lainnya pakai MPTS. Nah, itu langkah yang dilakukan oleh saya. Kemudian di luar dari ini apa yang dilakukan? Mengkritik sih, sehingga sampai dikatakan ya borokan acara apa-apa. Nah, itu kan bagian dari tugas dan fungsi Bang Mutakun dalam rangka untuk menyuarakan soal-soal yang apa saja lah yang ada di tingkatan masyarakat. Nah, terima kasih Bang Mutakun sudah sempat hadir di DLP. Nah, jelas kami berharap, jadi teman-teman DLP berharap Bang Mutakun jangan bosan-bosan untuk terus bersuara Bang ya. Saya merasa berterima kasih. Saya berterima kasih untuk tetap bersuara di tengah-tengah keresahan masyarakat. Abang terus bersuara. Forum ini pas untuk pencerahan. Iya, nah. Dan terima kasih juga. Jadi kita sudah mendapatkan minimal gambaran apa sih yang terjadi dengan hutan kita, siapa sih yang tidak bergerak, siapa sih yang punya kewenangan dan seterusnya, dan apa yang sudah dilakukan oleh Bang Mutakun dengan teman-teman kelompok elemen masyarakat lain dalam rangka menjaga hutan ini. Nah, sekali lagi kami doakan mudah-mudahan setelah pertemuan ini karirnya terus berkembang nih Bang Mutakun. Terpilih lagi di 2024 nanti. Nah, oke sahabat DLP, itu diskusi kita dengan Bang Mutakun. Sekali lagi terima kasih Bang. Kami berdoa setelah pertemuan ini Abang diberikan kesehatan, murah rezeki dan panjang umur. Nah, yang paling penting
tetap eksis, karirnya lebih bagus dalam rangka dengan karir itu untuk membantu menyuarakan keresahan-keresahan masyarakat luas. Terima kasih sahabat DLP, sampai jumpa di ruang dan waktu yang lain. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mantap DLP. Ya, udah. The Lawyer Podcast.